Puasa sunnah yang paling baik adalah puasa Daud. Terus kalau sholat sunnah yang paling baik itu sholat sunnah apa? Semua sholat sunnah itu baik. Ya. Sholat rawatib yang 12, yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Kemudian sholat sunnah duha. Kemudian sholat sunnah tohur, sholat sunnah intidhar, itu semuanya baik. Memang dalam hadis ada kalau yang ditanyakan yang paling utama di antara sholat sunnah itu yang sholat sunnah yang bagaimana, sholat sunnah apa. Kalau yang ditanyakan itu dalam hadis memang Nabi kita pernah bersabda, wa afdalu as-sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama, sholat sunnah paling utama sesudah sholat faridah, sesudah sholat wajib adalah sholatul lail, yaitu sholat malam. Namun demikian, mari sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, mari kita berusaha sekuat tenaga, semaksimalnya kita tunaikan semua sholat-sholat sunnah yang Nabi kita contohkan. Artinya yang dituntunkan dalam agama kita. Coba mari kita sekali-kali, ya, kalau belum pernah coba sekali. Semua sholat sunnah itu kita tunaikan. Sholat sunnah yang dituntunkan oleh agama kita, yaitu Islam. Kalau sholat wajib itu wajar. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kita menunaikan itu wajar, biasa-biasa saja, karena memang orang Islam harus menunaikan sholat wajib. Menjadi jempolan betul kalau wajibnya istiqomah, konsisten, berfungsi betul sholatnya, menjauhkan dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar, ditambah semua sholat sunnah yang dituntunkan oleh agama juga istiqomah dikerjakan. Itu luar biasa. Karena sholat itu kurikulum dunia akhirat. Sholat itu kurikulum kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan hidup dunia akhirat. Dan sholat pula yang menjadi pertama kali dihisab nanti oleh Allah. Lah sekarang kita kurikulum dunia saja, kita mau kok berlelah-lelah, berletih-letih untuk melakukan kurikulum dunia agar kita mendapatkan kehidupan yang layak. Coba secara formil, kurikulum dunia itu TK berapa tahun? Mungkin 1 tahun. Setelah selesai TK apa kita berhenti? Tidak, orang tua kita tidak mau anaknya hanya lulus TK. Kalau mampu, orang tua kita akan sekolahkan di SD yang terbaik. SD berapa tahun? 6 tahun. Kita berlelah-lelah, berletih-letih. Anaknya letih sekolah, datang pagi, berangkat pagi, pulang siang, bahkan ada yang full day, bahkan ada yang tidak pulang karena di boarding school ataupun di pondok pesantren. Orang tuanya juga lelah, berletih-letih, mikir terus mencari nafkah untuk bisa bayar sekolah anaknya. Berangkat petang, pulang petang. Selesai SD, lanjut SMP. SMP berapa tahun? 3 tahun. Selesai SMP, kalau masih mampu, lanjut SMA 3 tahun. Selesai SMA, kalau masih mampu secara tenaga fisik finansial, pilihkan universitas terbaik. Ya, berapa tahun? S1 3 tahun atau 3,5 tahun atau 4 tahun. Dan ada yang lebih 5 tahun, 6 tahun ada juga. Setelah selesai, masih mampu, lanjutkan S2 2 tahun. Masih bisa, lanjutkan S3 2 tahun. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang tidak selesai.
Nah, seperti saya belum selesai, Ustaz. Belum selesai. Selesainya kapan? Ya wallahu a'lam nanti. Ya. Nunggu waktu yang tepat. Tidak tepat waktu tidak apa-apa, nanti nunggu waktu yang tepat. Namun kalau bisa tepat waktu dan waktu yang tepat, kalau bisa begitu usahakan. Belum tuntas pula, padahal sudah tidak ada ini S4, S5 dan tidak ada. Adanya es dung-dung, es jus, es teh, es jeruk dan es lainnya. Tulis, lakukan penelitian-penelitian berlelah-lelah agar tulisannya bisa masuk dalam jurnal, dipublish jurnal internasional, sehingga poinnya terus bertambah, pada akhirnya nanti mendapat predikat ya, gelar profesor. Belum cukup double profesor, belum cukup ikut sana ikut sini, dalam rangka mencari itu berlelah-lelah, berletih-letih, les sana les sini, ikut webinar, ikut seminar, ini itu, workshop dan lain sebagainya. Itu kurikulum dunia, tujuannya agar kita memikirkan hidup yang layak. Itu saja kita tempuh sekian tahun. Kita tempuh sekian tahun dan kita ikhlas jiwa raga itu. Waktu kita korbankan, tenaga kita korbankan, pikiran kita optimalkan agar bisa menyelesaikan itu semua. Lah sekarang kurikulum kebahagiaan, kesuksesan, kenikmatan hidup dunia akhirat, puncak tertingginya adalah sholat. Masa sudah puluhan tahun baru sholat yang wajib saja yang dikerjakan? Sedangkan untuk dunia tadi panjenengan sampai puluhan tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sampai sekarang usia 50, 60, 70 saja masih melakukan itu. Masa untuk kurikulum kebahagiaan dunia akhirat satu kali pun belum pernah kita kerjakan semuanya. Sholat wajibnya baik, tekun, istiqomah, berfungsi. Di samping itu semua sholat sunnah kita kerjakan, berusaha kita kerjakan. Baik sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah duha, sholat sunnah qiyamul lail, tahajud, tohur, intidor dan lain sebagainya yang dituntunkan dalam agama. Sekalipun tidak dikerjakan tidak dosa. Namun ingat, kelebihannya luar biasa, kesempurnaan luar biasa. Tentu kita ingin mendapatkan yang lebih, yang paling utama. Masa iya puluhan tahun masih hanya sebatas puasa-puasa wajib saja, padahal Allah berikan kemampuan. Ayo coba kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, diberi kemampuan fisik. Ayo pilih salah satu, baik puasa mingguan Senin Kemis atau puasa harian, puasa sunnah yaitu Daud itu, atau bulanan Ayyamul Bid. Ayo coba dipilih salah satu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena untuk dunia saja kita mau, masa untuk dunia akhirat kita tidak mau? Ya, kalau yang ditanyakan sebaik-baik sholat sunnah berdasarkan hadis wa afdalu sholat ba'dal faridah sholatul lail, sholat malam. Sebaik-baik sholat sunnah itu sholat malam, sesudah sholat wajib yaitu sholat malam. Namun mari kita berusaha, coba sekali. Kalau nanti sekali, coba 2 kali. Kalau sudah 2 kali, coba 3 kali. Kalau sudah 3 kali, coba 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Lama-lama menjadi biasa, istiqomah. Sehingga nanti satu saat kita tertinggal untuk melakukan sholat-sholat yang sunnah, kita tertinggal, hati kita gelisah. Padahal tertinggal sunnah, namun hati kita sudah gelisah. Apalagi kalau sampai tertinggal wajib, tentu lebih gelisah lagi. Nah, kalau kita sunnah tertinggal kok biasa saja, jangan-jangan tertinggal wajib pun juga terbiasa.
Namun kalau tertinggal dunia, tertinggal uang, kehilangan sepeda motor, kehilangan mobil, kita menjadi gelisah luar biasa. Di gelonya luar biasa, diiling-iling sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5, 10 tahun seumur hidup diiling-iling. Bisa aku kehilangan pit motor, aku kehilangan mobil, itu diiling-iling. Namun kalau kehilangan sholat, mudah sekali lupa, tidak menyesal, tidak diiling-iling terus. Nah kalau itu yang terjadi, maka hati-hati, aneh ini, jangan-jangan ada yang salah dengan keimanan kita. Ya, ada lagi.